dan hanya dalam sepekan gelaran konser musik dibubarkan paksa oleh aparat. Iya, mungkin masih ingat ya di benak kita pekan lalu ada pekan festival musik berdendang bergoyang, juga konser NCT yang keduanya sama-sama menyebabkan puluhan orang pingsan. Konser boyband asal Korea Selatan NCT 127 tetap digelar di hari kedua. Para penggemar bahkan sudah memadati AIS-BSD Kabupaten Tangerang meski sebelumnya terjadi insiden di konser itu. Sampaikan bahwa konser hari ini Jumat malam atau di hari pertama konser NCT 127 terpaksa dihentikan sebelum konser berakhir. Pasalnya terjadi aksi saling dorong hingga menyebabkan 30 penonton pingsan. Mereka berdesakan karena ingin mendekat ke panggung saat NCT membagikan bola bertanda tangan mereka. Dengan mempertimbangkan faktor keselamatan dan untuk menghindari korban jiwa, konser pun dihentikan. Pekan lalu, festival musik berdendang bergoyang di Istora Senayan juga dibubarkan secara paksa oleh polisi. Festival itu dibubarkan karena jumlah penontonnya over kapasitas hingga menyebabkan beberapa orang pingsan. Polres Jakarta Pusat pun menemukan unsur pidana dalam kasus ini dan telah meningkatkan statusnya dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Dalam penyelidikan ditemukan fakta bahwa permohonan izin yang awalnya hanya 3.000 penonton, namun ternyata tiket yang dijual 9 kali lipat atau 27.000 tiket. Tim Liputan Metro TV. Dan pemirsa, setiap kerumunan berisiko berubah menjadi pusat kekacauan dan akibatnya pun nggak main-main, mulai tubuh yang terluka dan hingga hilang kesadaran dan mungkin juga jangan sampai terjadi ya Widya ya, tapi juga mungkin bisa sampai menyebabkan kematian. Betul. Dan pemirsa, guna mencegah dampak tersebut penting untuk kita semua untuk mempelajari cara menyelamatkan diri dari kerumunan yang sudah terlanjur kacau. Sudah bergabung bersama kami pakar K3 ada Mbak Putri Ayuni. Mbak Putri, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Widya, Mbak Sarah. Mbak Putri, ini jujur kita harus tahu sebetulnya dasar-dasar bertahan hidup dalam tanda kutip ketika kerumunan sudah terlanjur kacau. Kita berkaca pada kejadian kemarin beberapa pagelaran konser, itu menyebabkan sampai hilang kesadaran. Nah, sebetulnya yang menyebabkan kerumunan itu langsung menyebabkan kehilangan kesadaran ini berarti berkaitan dengan oksigen, berkaitan dengan kepanikan, atau seperti apa nih? Mbak Putri, silahkan. Sebenarnya kami juga mengidentifikasi ya Mbak ya, bagaimanakah sebenarnya kalau terjadi kerumunan itu siapakah yang bersalah gitu ya, siapakah yang harus bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. Tapi kalau kita sudah terlanjur berada di kerumunan itu, yang pertama kita memang akan kesulitan dalam bernafas, kesulitan untuk oksigennya gitu. Jadi mungkin yang pertama adalah tanda-tanda yang pertama terjadi adalah sesak nafas, kemudian pingsan gitu. Karena itu mungkin salah satu tanda yang harus kita antisipasi sebelum adanya korban jiwa adalah ketika sudah korban pingsan itu sudah cukup banyak, ya kalau menurut kami pribadi lebih baik acara itu dihentikan karena jangan sampai ada satu nyawa yang kemudian merenggut gitu ya. Jadi tidak ada kebahagiaan seharga nyawa gitu mungkin ya. Jadi kalau kita sudah ada di situ kericuhan, sudah ada dorong-dorongan, kita lihat kondisinya sudah tidak terkendali, kalau menurut kami lebih baik pihak penyelenggara ataupun pihak keamanan bisa menghentikan acara tersebut begitu. Baik, ya, tadi ya kata-katanya tidak ada yang seharga nyawa, bahkan kebahagiaan sekalipun ya. Baik. Nah, Mbak Putri, kita juga mau tahu sebelum kekacauan terjadi, pasti kita sebagai mungkin penikmat musik atau nanti yang datang ke festival, karena sudah mulai ada banyak ya rentetan-rentetan ini konser yang akan digelar. Ini bagaimana kita bisa memitigasi atau membaca kondisi kapan kerumunan ini bisa tanda kutip berakibat fatal atau membahayakan? Adakah tanda-tanda? Kalau tanda-tanda secara fisik ketika acara itu belum terjadi tentu kita tidak bisa lihat, kecuali kita lihat dari misal kalau acara musik adalah promotornya. Bagaimanakah kapabilitas promotor itu dalam acara-acara musik sebelumnya? Mungkin sudah ada pengalaman terdahulu yang dia kacau melaksanakan kegiatan tersebut gitu. Itu sudah menjadi warning juga buat kita. Kemudian kalau sudah ada yang namanya dorongan, sudah ada gesekan, kemudian kalau kita sudah masuk ke ruangan itu ternyata ruangannya sudah tidak terkondisikan, istilahnya tadi ya kalau saya sejujurnya baru tahu terkait dengan acara berdendang tadi
tiket yang dijual lebih dari kapasitas 9 kalinya gitu ya, itu sudah sangat tidak wajar gitu. Jadi kalau kalau kami sebenarnya yang pertama kali bertanggung jawab terhadap event itu adalah penyelenggaranya, Mbak. Jadi kita harus lihat dulu penyelenggara ini memang sudah apa namanya, proper nggak sih menyelenggarakan kegiatan tersebut kalau dari awal. Kalau kita belum ada di kerumunan tersebut ya. Jadi kita lihat dulu dari penyelenggara acara itu gitu. Mbak Putri, pengalaman saya terakhir ke sebuah konser yang saya waktu itu juga kaget, ternyata banyak sekali orang yang datang. Di sisi lain saya ingin taat protokol kesehatan, begitu ya, saya memakai masker. Tapi di sisi lain mulai sesak juga, itu mengganggu kesadaran dalam tanda kutip saya, meskipun pada saat itu eventnya outdoor begitu ya. Akhirnya saya sadar diri dalam tanda kutip ketika saya sudah merasa mulai pusing dan lain sebagainya. Saya menepi, sangat menghindari kerumunan, lalu meminum air mineral yang banyak. Baru akhirnya memutuskan untuk melanjutkan kembali atau tidak. Jadi tidak apa-apa sebetulnya di belakang saja, jangan sampai ada di kerumunan, karena betapa kita bisa merasakan oksigen itu sudah sangat berkurang, karena kan intinya berbagi oksigen dengan banyak orang di situ. Nah, tapi Mbak Putri memberikan edukasi untuk ayo jangan yuk ke depan, jangan ke tengah, kita harus sadar diri. Kepada yang lain itu seperti apa ya formulanya, Mbak Putri? Ya, sebenarnya untuk memberikan edukasi untuk awal ketika konser ataupun kegiatan apapun ya, mungkin kemarin yang sempat highlight juga adalah adanya kerumunan di bursa lowongan kerja di salah satu daerah gitu ya. Kemudian di situ juga ada yang pingsan. Jadi sebenarnya tugas utama adalah di tugas penyelenggara. Mungkin kalau terkait dengan kerumunan ini kita boleh sampaikan bahwa penyelenggara itu wajib tahu adanya crowd safety management. Jadi bagaimanakah manajemen untuk mengendalikan kerumunan itu? Yang pertama kita harus identifikasi resiko-resiko dari yang ada, yang acara yang kita lakukan, kemudian mengendalikannya dan mengkomunikasikan. Salah satu intinya adalah komunikasi. Jadi kita selaku penyelenggara itu harus mengkomunikasikan di awal kepada seluruh penyelenggara yang lain. Jadi kita pasti IO itu kan ada beberapa orang ya, ada ratusan orang yang lain yang terlibat dalam acara kita. Kita harus edukasi dulu ke penyelenggaranya. Mereka harus tahu gimana sih cara menyelamatkan orang, bagaimana kemanakah sih pintu evakuasinya, pintu keluarnya di mana, kemudian kalau semisal ada kebakaran atau ada gempa bumi, ini artisnya mau dibawa kemana, itu hal basicnya dulu. Jadi penyelenggaranya dulu harus teredukasi. Kemudian baru ketika kita sudah bisa mengedukasi penyelenggaranya, mengedukasi artisnya, dan yang terakhir adalah mengedukasi penonton kita. Jadi sebelum acara dimulai, penyelenggara itu harus cerita, harus kasih tahu kegiatan ini beresiko apa saja. Kemudian hal yang sudah kami kendalikan, kami sudah menyediakan sebetulnya itu menjadi pasal acara wajib di awal sebelum pertunjukan berlangsung. Itu harus ada yang namanya safety briefing, itu yang paling penting tadi ya. Harus diperhatikan betul. Ditambah lagi, tadi Widya juga sudah bercerita bagaimana safety induction, betul Mbak Putri. Dan tadi Widya juga sudah cerita bagaimana kondisi fisiknya, dan Widya sadar bahwa sudah mulai lemas, menepi. Tapi kan kalau kita lihat lagi bagaimana ini euforia, terutama di konser NCT kemarin, banyak yang sudah mengantri Mbak Putri dari pagi hari, mungkin dengan kondisi fisik, kurang makan, kurang minum, kurang tidur. Nah, sebenarnya bagaimana sih untuk mengedukasi dan mengingatkan ini para penonton, para pengunjung, untuk mempersiapkan fisik mereka juga untuk sebuah acara berdiri lama di tengah-tengah kerumunan juga, Mbak Putri? Betul, jadi yang mungkin selain dari penyelenggara harus melakukan edukasi dulu adalah kitanya. Kita harus tahu kemampuan diri kita tadi. Mungkin tadi Mbak Widya dan Mbak Sarah juga sudah menyampaikan bahwa kita itu harus sudah siap secara fisik. Dan ketika kita sudah merasa tidak enak badan atau sakit, saya sangat setuju kita harus menepi dari itu. Dan kemarin di acara NCT itu kan mungkin di satu sisi ya, katanya di satu section saja, tapi di section yang lain tidak ada masalah. Karena mereka saling mendorong. Mereka ingin berebut bola yang dapat tanda tangannya NCT-nya gitu. Jadi mungkin kemampuan diri kita, apakah kita adalah seseorang yang punya asma, apakah kita adalah seseorang yang mampu bertahan dalam kondisi tersebut, kemudian pasti tekanan darah, kemudian oksigen yang masuk ke kita juga harus tahu. Tapi kalau menurut kami kapasitas ruangan itu juga adalah hak kewajiban dari penyelenggara gitu. Maksudnya
ketika penyelenggara memang mengadakan hanya untuk 3.000 orang, ya sediakan untuk 3.000 orang gitu. Jangan dipaksakan masuk semuanya atau menjual yang berlebihan seperti di Kanjuruhan kemarin kan juga ternyata tiket yang dijual adalah berlebihan, justru paling lebih dari besar kapasitas yang resikonya untuk memberikan bahaya kepada para penonton. Terakhir, Mbak Putri, bila sudah terlanjur begitu berada di sebuah kerumunan, kita sulit untuk keluar, kepanikan terjadi, dorong-dorongan terjadi, apa hal dasar yang harus kita lakukan? Melindungi kepala kah, merunduk atau seperti apa? Sebenarnya kita harus melindungi dada kita. Karena jangan sampai dada kita tergencet, kemudian sehingga kita ya meletakkan tangan gitu. Ya, jadi kita jangan sampai tergencet jantung kita gitu ya. Kemudian punya ruang yang cukup untuk bernafas. Kalau kita merasa kita sudah pendek, jangan coba kemudian ikuti arusnya. Jangan sampai Anda berlawanan arah dengan arus yang ada gitu. Kalau kita berlawanan arah, kita maka akan makin tergencet. Kemudian yang ketiga ada sempat kabar informasi untuk Kenapa posisi berdiri, untuk posisi berdiri sendiri, Mbak Putri, apakah ada posisi berdiri kaki berjarak kah atau seperti apa? Ya, mungkin seperti Mbak Sarah yang sampai ya gitu. Jadi kuda-kuda ya. Jadi kita lebih kuda. Mungkin bisa lihat dari teman-teman yang lagi main basket tuh ya. Main basket tuh mereka pasangnya kuda-kudanya kuat gitu. Ketika kita didorong, kita tetap bertahan di posisi itu. Kemudian kalau memang mungkin pada video-video yang lebih sudah banyak ya. Kalau sudah terjatuh, kalau memang sudah terjatuh, lebih baik melindungi bagian leher, kemudian bagian dada dan organ dalam kita, karena memang kalau terinjak itu resikonya akan lebih cepat mengganggu kehidupan kita gitu ya, mohon maaf. Itu ketika kita tergencet di bagian leher dan bagian organ-organ dalam kita gitu. Jadi memang kita harus bertahan. Kalau kita masih berdiri, jangan berpindah untuk jatuh kemudian karena pengen melindungi gitu ya. Mungkin saya khawatir akan ada persepsi dengan video yang ada gitu ya. Kalau sudah terjatuh baru Anda berposisi yang terlungkup kemudian melindungi bagian leher dan bagian organ dalam. Ya, oke, jadi yang penting ketika misalnya posisinya masih berdiri namun terlanjur ada di dalam kekacauan, yang harus dilindungi pertama itu adalah area dada, karena ada paru-paru dan jantung di situ yang harus dilindungi begitu, dan juga posisi kaki yang kuda-kudanya harus kuat. Jangan against mainstream atau jangan keluar dari arus, jangan melawan arus yang sedang berlangsung. Namun ketika sudah terlanjur jatuh, justru yang harus dilindungi pertama itu area leher, dan juga kalau bisa berarti ditahan oleh tangan di paru-paru bawah, begitu Mbak Putri? Iya, jadi kakinya juga ikut menikuk gitu ya. Gimana ya? Meringkuk begitu ya? Ya, melindungi seluruh meringkuk gitu ya. Mbak Putri ya. Oke, baik Mbak Putri. Dan paling penting lagi sebelum itu semua terjadi memang edukasi dari awal, Widya dan Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Putri Ayuni sudah bergabung bersama kami di Newsline.